Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, selamat bertemu dengan saya, Ibu Dr. Randa Titik Dwi Sulistiawati MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang menyusun teks cerita inspiratif. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, jangan lupa sebelum mulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk teks cerita inspiratif dengan memerhatikan struktur teks cerita dan aspek kebahasaan. Sehingga setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian dapat menyusun teks cerita inspiratif dengan memerhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, apa itu teks cerita inspiratif? Bagaimana menyusun teks cerita inspiratif? Baiklah, sebelum kita melanjutkan membahas materi tersebut, marilah kita simak video berikut ini. Pada suatu malam, seekor ular memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu adalah membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan dan tidak merapihkannya. Ketika merayap ke pojok gudang, ular itu tanpa sengaja menyenggol sebuah gergaji yang sedikit melukai tubuhnya. Si ular menjadi sangat marah, kemudian menyerang gergaji dan mematuknya dengan keras. Tidak hanya mematuk berkali-kali, si ular menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya terluka parah. Kondisi ini ternyata membuat si ular menjadi semakin marah. Dengan membabi buta, ular itu mengerahkan seluruh kemampuan untuk melilit gergaji menggunakan seluruh tubuhnya. Belitan yang keras membuat seluruh tubuhnya terluka parah dan akhirnya si ular pun mati sia-sia. Di pagi hari si tukang kayu menemukan bangkai ular tersebut di sebelah gergaji kesayangannya. Pengunjung Bahagia Studio, seringkali di saat kita terluka, bersedih dan marah, kita meluapkan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Pikiran negatif dan bahkan perkataan serta tindakan yang dilakukan saat amarah menguasai, sebenarnya sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri. Ketahuilah, dendam, benci, curiga, pikiran negatif apapun itu, sebenarnya bagaikan ular yang membelit gergaji. Semua hal negatif itu akan merusak kita dari dalam. Latihlah setiap saat untuk mengampuni, memaafkan dengan tulus, mampu dengan cepat melepaskan dan membuang sampah-sampah pengotor hati dan pikiran kita sendiri. Ingatlah, menjadi orang yang tulus, pemaaf dan ikhlas adalah kunci mencapai kebahagiaan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan lapang dada. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, inspirasi apa yang kita peroleh dari video yang telah kita simak tadi? Inspirasi yang kita peroleh yaitu, jika kita disakiti seseorang, janganlah kita memiliki rasa ingin balas dendam. Karena perasaan marah, kecewa, benci, dan pikiran negatif lainnya akan merusak diri kita dari dalam, sehingga akan merugikan diri kita sendiri, seperti apa yang dialami oleh ular dalam video tadi. Oleh karena itu, agar kehidupan kita tenang, kita harus menjadi orang yang pemaaf, tulus, sabar, dan selalu berbuat kebaikan. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, setelah menyaksikan video tadi, tentunya kalian sudah memiliki gambaran tentang teks cerita inspiratif. Pengertian inspiratif yaitu merupakan
Bersihkan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita, fiksi maupun non-fiksi yang merupakan pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Jadi, teks cerita inspiratif itu adalah teks yang isinya mampu menginspirasi orang yang membacanya. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, untuk bisa menyusun teks cerita inspiratif, kalian harus memahami ciri-ciri teks cerita inspiratif. Apa ciri-ciri teks cerita inspiratif, anak-anak? Ciri-cirinya diantaranya adalah teks cerita inspiratif memiliki struktur teks yang terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Selain itu, teks cerita inspiratif juga memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Selain memiliki tema, amanat, pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur cerita yang dikembangkan harus mampu membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Ciri berikutnya yaitu bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Ciri yang lain yaitu tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Berikutnya, ciri teks inspiratif yaitu tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata ataupun fiksi. Jadi, tokoh dalam teks cerita inspiratif itu selain orang bisa juga hewan. Contoh misalnya kancil, harimau, kera, dan lain sebagainya itu bisa dijadikan tokoh dalam teks cerita inspiratif. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, selain mengenal ciri-ciri teks cerita inspiratif, untuk bisa menyusun teks cerita inspiratif, kalian harus juga mengenal tentang struktur teks cerita inspiratif. Bagaimana struktur teks cerita inspiratif? Struktur teks cerita inspiratif terdiri atas orientasi. Orientasi pada bagian ini berisi pengenalan tokoh ataupun pengenalan latar cerita. Kemudian bagian perumitan peristiwa. Pada bagian ini, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Diawali dengan pengenalan permasalahan yang dialami tokoh cerita hingga akhirnya pada puncak cerita. Kemudian komplikasi. Pada bagian ini menampilkan puncak inti cerita, di mana pada bagian ini merupakan kisah yang menjadi inspirasi bagi pembaca. Kemudian yang keempat yaitu resolusi. Pada bagian ini menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh cerita. Kemudian yang terakhir yaitu koda. Pada bagian koda ini merupakan penutup cerita, berupa kesimpulan atas peristiwa yang dialami tokoh cerita atau berisi pesan moral. Demikian tadi anak-anak untuk struktur cerita inspiratif. Selanjutnya, selain mengenal ciri dan struktur teks cerita inspiratif, kalian juga harus memahami ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif antara lain yaitu menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara.
Keterangan tempat berfungsi menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya, dengan menggunakan kata di rumah, ke Malang, dari Surabaya, pada meja, dan sejenisnya. Kemudian keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis atau berurutan. Contohnya, abad lalu, kemarin, tadi malam, pagi hari, sekarang, besok, dan sejenisnya. Untuk keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya menggunakan kata untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan dan secara. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi yang menyatakan pertentangan contohnya diantaranya adalah tetapi, namun, meskipun, walaupun, biarpun, dan lain sebagainya yang menyatakan pertentangan. Kemudian konjungsi yang lain adalah konjungsi konsekuensi. Contohnya, dengan demikian, maka menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian konjungsi sebab akibat. Contohnya, sebab itu, oleh sebab itu, sehingga, karena itu, dan lain-lain sejenisnya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat majemuk. Baik kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bersingkat. Apa itu kalimat majemuk, anak-anak? Kalimat majemuk adalah kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat ataupun lebih. Nah, setelah mengenal ciri, struktur, dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, bagaimana cara menyusun teks cerita inspiratif? Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Untuk menyusun teks cerita inspiratif yang disusun harus dapat menggugah perasaan dan memberikan inspirasi pada pembacanya. Agar dapat menggugah perasaan pembaca, teks inspirasi harus memiliki unsur seperti berikut ini. Membawakan momen terbaik pada pembacanya. Terbaik di sini maksudnya adalah momen yang mampu menginspirasi pada pembaca. Kemudian menyentak langsung hati atau pikiran pembaca ataupun pendengar agar tetap semangat, menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup. Kemudian, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Unsur yang lain yaitu ada cerita atau kisah yang ingin disampaikan. Jadi merupakan suatu kisah atau peristiwa. Cerita inspiratif dapat berasal dari pengalaman nyata yang pernah kita alami. Bisa juga mengangkat motivasi orang lain yang telah memengaruhi kita secara positif. Misalnya kisah seorang bocah kecil yang hidup serba kekurangan, tetapi telaten dan sabar merawat ibunya yang sedang sakit. Ataupun kisah seorang anak tukang becak, tetapi mampu lulus sarjana dengan hasil atau prestasi cum laude sehingga mendapatkan beasiswa S2 dan akhirnya anak tersebut menjadi dosen. Hal-hal seperti itu bisa diangkat sebagai teks cerita inspiratif. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, bagaimana langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif? Langkah-langkahnya yaitu pertama, menentukan tema. Tema adalah pokok permasalahan dalam cerita yang ingin disampaikan. Yang bisa menjadi tema dalam teks cerita inspiratif
Banyak sekali macamnya, misalnya tema pendidikan, tema sosial, ketulusan, kedisiplinan, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Setelah menentukan tema, kemudian menyusun kerangka cerita. Dalam menyusun kerangka cerita ini disusun sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif, yaitu dengan urutan orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Setelah menentukan tema dan menyusun kerangka cerita, kemudian mengumpulkan bahan untuk menulis cerita, mencari fakta-fakta terkait dengan tema yang akan ditulis dalam teks cerita inspiratif tersebut. Contohnya misalnya tadi tentang anak seorang tukang becak yang sukses berhasil menjadi dosen. Itu kita sebelum menulis mencari data fakta-fakta yang terkait hal tersebut. Setelah menemukan bahan, kemudian mengembangkan kerangka cerita sesuai struktur cerita yang telah ditetapkan. Setelah dikembangkan, kemudian dilakukan penyuntingan atau pengeditan sehingga teks cerita inspiratif yang disusun tersebut sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif dan memerhatikan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, demikian langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Agar kalian lebih paham lagi tentang teks cerita inspiratif, perhatikan contoh teks cerita inspiratif berikut ini. Berikut ini adalah teks cerita inspiratif dengan judul Berhentilah Mengejek Seseorang. Dalam cerita ini ada seorang cleaning service yang kinerjanya selalu buruk, sehingga menjadi bahan cemoohan teman-temannya, rekan kerjanya yang lainnya. Sementara itu ada seorang supervisor yang ingin membangkitkan semangat cleaning service tersebut agar tidak terpuruk karena dicemooh oleh teman-temannya itu. Sehingga suatu saat supervisor itu memuji cleaning service tersebut atas hasil kinerjanya di hadapan teman-temannya yang telah mencemooh itu. Setelah itu, cleaning service tersebut kinerjanya semakin baik, bahkan akhirnya menjadi baik. Inspirasi yang bisa kita peroleh di situ yaitu bahwa dengan ujian, dengan kita bisa membangkitkan keterpurukan seseorang. Berikut ini contoh yang lain dari teks cerita inspiratif, yaitu dengan judul Perjuangan Seorang Ibu dan Gerobak Kehidupan. Dalam cerita ini disampaikan bahwa seorang ibu tersebut hidup dengan kedua anaknya karena suaminya sudah meninggal. Ibu tersebut hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun demikian, keadaannya ibu tersebut sangat bersyukur dan selalu bersyukur dan tetap jujur dalam kehidupannya. Kehidupan ibu tersebut merasa sangat bahagia. Nah, dari contoh-contoh tersebut anak-anak, tentunya kalian lebih paham lagi tentang teks cerita inspiratif. Anak-anak siswa cerdas dan berakhlak, demikian tentang teks cerita inspiratif. Silahkan mencoba menyusun teks cerita inspiratif. Tetap semangat dan kalian pasti bisa. Demikian anak-anak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.